semuanya, selamat datang di YouTube channel Solusi Perpajakan ya. YouTube channel ini masih baru ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa perpajakan di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat penting ya, yang harus dikuasai oleh semua pihak ya. Oleh karena itu, beranjak dari hal itu, saya terinspirasi ya untuk membuat YouTube channel ini ya. Saya berharap melalui YouTube channel ini saya bisa membantu memberikan solusi, kemudian pemahaman dan edukasi perpajakan bagi semua pihak ya. Dimana nanti di dalam setiap pembahasan yang saya akan bawa, saya akan coba menyampaikannya dengan bahasa yang jelas, sederhana dan mudah untuk dipahami ya. Nah, kalau kita bicara perpajakan di Indonesia, itu merupakan sesuatu yang sangat dinamis ya. Kita bisa melihat perkembangan perpajakan di Indonesia yang sangat pesat ya. Oleh karena itu penting bagi semua pihak ya untuk menguasai perpajakan yang berlaku di Indonesia ya. Jadi melalui YouTube channel ini ya, saya nantinya akan banyak membahas berbagai topik di bidang perpajakannya. Mulai dari bagaimana cara membuat pembukuan pajak yang baik dan benar ya, kemudian tips pengelolaan pajak yang baik dan benar. Kemudian juga nantinya saya akan sharing ya pengalaman-pengalaman nyata di dalam menghadapi dan juga menyelesaikan masalah-masalah perpajakan yang ada di Indonesia ya. Oke, nah sebelum kita melangkah lebih lanjut ya ke dalam pembahasan utama kita, saya mengajak teman-teman ini untuk kasih like ya, kemudian subscribe channel ini dan kasih komen agar saya lebih semangat ya dalam membuat video-video berikutnya ya. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update dari video-video terbaru solusi perpajakannya. Oke, jadi di dalam video perdana ini ya, saya akan membahas satu topik yang sangat penting ya. Menurut saya ini sesuatu yang harus dikuasai oleh semua pihak ya. Ya, sebelum melangkah lebih lanjut, yaitu bagaimana cara kita membuat pembukuan pajak yang baik dan benar ya. Materi ini sangat penting karena pembukuan pajak yang baik dan benar menjadi landasan yang sangat penting di dalam pengelolaan pajak yang tepat dan efisien ya. Jadi pastikan Anda simak video ini dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting di dalam video ini ya. Dimana nantinya di dalam video ini saya akan membagikan langkah-langkah yang jelas, sistematis, serta tips-tips praktis yang bisa Anda terapkan di dalam dunia bisnis Anda. Oke, mari kita mulai. Baiklah teman-teman semuanya, marilah kita mulai ke inti pembahasan kita hari ini, yaitu tentang bagaimana cara membuat pembukuan pajak yang baik dan benar. Baiklah teman-teman semuanya, jika kita bicara tentang pembukuan pajak ya, maka kita akan dihadapkan kepada sebuah pertanyaan. Mengapa pembukuan pajak itu penting? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mengerti ada 3 poin yang harus kita mengerti ya. Mengapa pembukuan pajak itu penting? Pertama adalah kepatuhan hukum. Kita perlu sadari bahwa kita ini tinggal di Indonesia. Berarti kita harus tunduk dan taat kepada semua peraturan perpajakan yang berlaku ya di Indonesia. Dengan kita memiliki pembukuan pajak yang baik dan benar ya, maka sudah bisa dipastikan kita sudah memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku ya. Jadi kita sudah membukukan semua transaksi kita berdasarkan peraturan perpajakan berlaku di Indonesia, dan itu adalah sesuatu hal yang memang harus kita lakukan kalau kita bicara tentang pembukuan pajak ya. Oke, kemudian kita akan berbicara tentang pengambilan keputusan. Mengapa pembukuan pajak itu penting? Karena pembukuan pajak itu bisa menjadi dasar bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Ya, dengan kita memiliki pembukuan pajak yang baik dan benar, maka kita sudah memiliki dasar informasi keuangan yang akurat untuk manajemen. Jadi manajemen sudah bisa melihat performance atau kinerja perusahaan yang baik dan benar dengan kita
memiliki pembukuan pajak yang baik dan benar ya. Jadi tidak ada kesalahan dari manajemen untuk membuat sebuah keputusan yang strategis ya. Jadi kalau kita memiliki pembukuan pajak yang baik dan benar, itu sudah pasti semua keputusan yang akan diambil manajemen sudah bisa dipastikan ada basis yang kuat ya, yang mendasari keputusan yang akan diambil. Kemudian kita bicara juga tentang menghindari sanksi ya. Dengan pembukuan pajak yang baik dan benar, itu akan mencegah kita dari denda dan juga masalah-masalah hukum lainnya ya. Ketika kita diaudit oleh kantor pajak, maka kita sudah bisa memberikan penjelasan yang akurat ya, disertai dengan angka-angka yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu sangat penting ya. Jadi pembukuan pajak itu bukan hanya kita membukukan semua transaksi gitu loh, tetapi kita harus benar-benar memastikan bahwa semua transaksi yang kita bukukan itu sudah based on aturan perpajakan berlaku di Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan ke prinsip pembukuan pajak yang efektif ya. Kalau kita bicara tentang prinsip pembukuan pajak yang efektif ya, maka ada beberapa prinsip yang harus kita mengerti ya. Yaitu pertama tentang akurasi dan kelengkapan. Pembukuan pajak yang efektif adalah pembukuan yang memiliki akurasi dan kelengkapan dokumen yang kuat ya. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa setiap transaksi yang ada di dalam perusahaan kita itu benar-benar itu dicatat dengan baik dan benar ya. Dan semua bukti-bukti pendukung itu tersedia ya. Dalam hal ini kita bicara tentang bagaimana kita filing dokumennya juga gitu loh. Itu juga hal yang sangat penting ya. Jadi jangan sampai ada transaksi yang kita buat, misalkan ada pengeluaran uang tetapi dokumennya tidak ada. Itu hindari hal-hal seperti itu ya. Jadi setiap transaksi apapun yang kita lakukan, seperti pengeluaran uang ataupun penerima uang, itu kita harus pastikan bahwa dokumen-dokumen pendukungnya tersedia ya, sehingga ketika kita diaudit oleh kantor pajak, maka kita memiliki dokumen yang kuat ya untuk bisa kita pertanggungjawabkan ketika ada temuan-temuan dari teman-teman kantor pajak. Kemudian kita bicara tentang konsistensi ya. Jadi kalau kita bicara konsistensi, ini sebenarnya prinsip akuntansi juga ya. Jadi kita harus mengerti bahwa setiap pencatatan kita itu harus sama ya, harus konsisten ya dari waktu ke waktu ya. Jadi pajak tidak mengizinkan ya untuk kita melakukan sebuah pencatatan atau metode pencatatan yang berubah-ubah ya. Contoh seperti penyusutan. Kalau kita menggunakan metode garis lurus ya tahun ini, maka kita harus menggunakannya itu terus-menerus ya. Tidak boleh kita tahun ini gunakan metode garis lurus, kemudian tahun kedua menggunakan metode saldo menurun berganda dan lain-lain gitu. Ya itu tidak diizinkan oleh kantor pajak ya. Kemudian kita juga kalau bicara tentang prinsip pembukuan pajak efektif, maka kita akan bicara tentang ketepatan waktu ya. Nah, ini sangat penting. Ini hal yang sangat penting untuk kita mengerti ya, bahwa setiap transaksi kita itu tidak boleh ada namanya terjadi penundaan ya. Penundaan pencatatan itu tidak diizinkan ya. Jadi kita benar-benar harus mencatat semua transaksi kita itu pada saat transaksi tersebut terjadi gitu loh. Bahkan kita harus mengerti bahwa di dalam akuntansi itu ada namanya accrual basis ya. Jadi setiap transaksi itu yang pada saat terjadi itu sudah harus kita catat gitu loh. Ya bukan pada saat kita bayar baru kita catat gitu. Accrual basis itu jadi setiap transaksi yang terjadi walaupun kita belum terima uang tapi kita sudah memberikan jasa, maka kita harus mencatatnya gitu.
Ya, jadi bukan pada saat kita menerima kas baru kita catat itu hindari hal seperti itu ya, karena tidak sesuai dengan peraturan pajak dan juga tidak sesuai dengan prinsip dasar akuntansi ya. Jadi accrual basis itu perlu kita pahami dengan baik ya. Jadi setiap transaksi itu kita harus pastikan bahwa kita catat pada saat terjadinya ini. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan ya dengan langkah-langkah pembukuan pajak ya. Kalau kita bicara tentang langkah-langkah pembukuan pajak, maka ada beberapa hal yang harus kita mengerti ya. Pertama adalah mengenai pengumpulan bukti transaksi. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ke dalam pengumpulan bukti transaksi, maka ada satu hal yang harus kita mengerti, yaitu tentang transaksi ya. Apa sih itu transaksi gitu? Transaksi adalah segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan yang melibatkan keuangan perusahaannya. Nanti dari transaksi ini akan timbul bukti ya, yang namanya bukti transaksi ya. Bukti transaksi itu sendiri berupa faktur, kwitansi, slip bank, dan dokumen-dokumen lain yang relevan ya. Nah, nanti dari bukti transaksi ini akan kita catat ya ke dalam jurnal ya, bisa jurnal umum maupun jurnal khusus ya, sesuai dengan pos-pos yang kita sudah tentukan. Kemudian dari jurnal yang kita sudah buat nanti akan kita posting ke buku besar ya. Jadi dari buku besar ini nanti semua nominal-nominal ada di buku besar ini kan akan kita pindahkan ya, ke neraca saldo yang merupakan tahap keempat, yaitu penyusunan neraca saldo ya. Jadi neraca saldo itu berisi semua saldo akun buku besar ya. Kita akan bahas ya bagian prosedur tutup buku yang benar ya. Prosedur tutup buku itu adalah proses yang sangat krusial ya, di mana kita akan mengakhiri periode akuntansi dan kemudian kita akan mempersiapkan penyusunan laporan keuangan. Jadi kalau kita bicara prosedur tutup buku, maka itu tidak terpisahkan dari yang namanya 4 poin yang ada di slide ini ya. 4 poin yang ada di slide ini juga ada keterkaitannya dengan 4 langkah-langkah yang sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Dimana langkah yang terakhir adalah penyusunan neraca saldo ya. Jadi setelah neraca saldo kita akan membuat jurnal penyesuaian. Pertanyaannya adalah mengapa kita butuh untuk membuat jurnal penyesuaian? Kita butuh untuk membuat jurnal penyesuaian ya, karena transaksi-transaksi yang ada di perusahaan itu kan banyak sekali ya. Ya, jadi ada begitu banyak transaksi yang belum tercapture di jurnal umum ya, yang kemudian kan kita pindahkan ke neraca saldo ya. Itu nantinya akan kita catat di jurnal penyesuaian. Nah, apa saja transaksi-transaksi yang butuh disesuaikan? Ya, pertanyaannya banyak ya yang perlu kita lakukan jurnal penyesuaian. Cuma kan saya tidak bisa bahas satu persatu ya. Saya akan coba sampaikan beberapa saja ya. Contoh seperti penyusutan aset tetap ya. Penyusutan aset tetap itu adalah di mana kita mempunyai aset ya. Kan kalau kita memiliki aset itu kan setiap tahun itu pasti kan mengalami penurunan nilai ya, akibat kita menggunakannya gitu. Ataupun kita biarkan juga pasti tetap mengalami penurunan nilai gitu. Jadi itu tetap mengalami penyusutan kan. Jadi kita misalnya contoh kita beli mobil, awalnya kita waktu kita beli 100 juta, kemudian 1 tahun kemudian kita mau jual, pasti harganya nggak bisa 100 juta lagi ya, pasti mengalami penurunan. Dan itulah contohnya yang perlu kita lakukan, namanya penyusutan aset tetap ya. Contoh lain seperti kalau kita misalkan membayar asuransi ya, let's say kita membayar asuransi itu 1 tahun ya. Tapi kan kita tidak menggunakan asuransi itu langsung sekaligus dalam 1 bulan, ya kan? That's why itu kita perlu menyesuaikannya setiap bulan, gitu, ya. Cara menyesuaikannya itu seperti apa? Contoh seperti tadi kita bicara aset tetap, maka kita butuh buat namanya jurnal penyesuaian, di mana debitnya adalah beban penyusutan aset tetap, kemudian kreditnya akumulasi penyusutan aset tetap ya. Kemudian kalau asuransi kan biasanya kalau kita kan waktu kita bayar kan biasanya kita catat asuransi dibayar di muka pada kas atau bank ya. Maka di dalam jurnal penyesuaian ini kita akan membuat
jurnal penyesuaiannya dengan kita mencatat beban asuransi di debit, kemudian kreditnya asuransi dibandingkan. Dan masih banyak lagi ya transaksi-transaksi yang memang butuh kita buat jurnal penyesuaian. Oke. Ya, jadi setelah kita buat jurnal penyesuaian, maka jurnal penyesuaian ini akan kita posting ke buku besar ya. Jadi amount yang ada di buku besar setelah kita posting jurnal penyesuaian kita ini akan kita pindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian ya. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian ini sudah mencerminkan keadaan sebenarnya semua transaksi ada di perusahaannya. Jadi proses selanjutnya adalah setelah neraca saldo setelah penyesuaian, maka kita akan buat namanya jurnal penutup ya. Jurnal penutup itu apa ya? Adalah kita menutup akun-akun pendapatan dan beban ke akun intisar laba rugi ya. Jadi kalau kita bicara akun pendapatan dan beban itu kan sama aja dengan kalau saya sering mengatakannya adalah pos laba rugi ya. Ya, jadi setelah kita membuat jurnal penutup, maka kita akan posting ke buku besar lagi jurnal penutup ini. Kemudian kita akan memindahkan semua amount yang ada di buku besar itu ke dalam neraca saldo setelah penutupan ya. Jadi apa saja yang ada di neraca saldo setelah penutupan ya. Jadi neraca saldo setelah penutupan adalah hanya pos neraca ya, atau akun real ya, aset, liabilitas, ekuitas yang tersisa ya. Jadi tidak ada lagi namanya pos laba rugi yang tersisa di neraca saldo setelah penutupan, karena pos laba rugi tadi itu sudah kita tutup gitu loh di jurnal penutup ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan bahas ya tentang siklus akuntansi perusahaannya. Ini sebenarnya tadi menyambung penjelasan saya sebelumnya ya tentang prosedur tutup buku ya. Saya akan jelaskan singkat tentang siklus akuntansi perusahaannya. Jadi sebenarnya ini merupakan bagian daripada kita mengcombine ya. Tadi ada langkah-langkah, kemudian juga ada namanya prosedur, itu kita combine menjadi satu kesatuannya. Jadi kalau kita bicara siklus akuntansi perusahaan, maka itu dimulai dari bukti transaksi ya. Tadi saya sudah sampaikan apa itu transaksi ya. Jadi bukti transaksi itu bisa berupa faktur, kwitansi, seimbang dan lain-lain. Kemudian dengan adanya bukti transaksi ini menjadi dasar kita untuk melakukan jurnal. Ya, apakah itu jurnal umum ataupun jurnal khusus. Nah, itu adalah pencatatan awal setiap transaksi. Ya, jadi setelah kita membuat jurnal, ya kita posting ke buku besar, ya, di mana kita mengelompokkan transaksi itu ke akun-akun yang relevan. Ya, itu tadi saya sudah sampaikan juga. Setelah buku besar, maka kita akan memindahkannya ke neraca saldo ya. Ini berisi ringkasan ya saldo semua akun ya sebelum penyesuaian. Tadi ini ada bahasa sebelum penyesuaian ya. Ya, jadi setelah neraca saldo, maka kita akan buat jurnal penyesuaian. Tadi saya sudah jelaskan kenapa kita butuh buat jurnal penyesuaian ya. Di mana kita menyesuaikan akun di akhir periode akuntansi. Setelah ada namanya jurnal penyesuaian, kita akan posting lagi ke buku besar ini. Ya. Jadi setelah kita posting ke buku besar, nanti amount yang ada di buku besar yang didapat dari setelah kita posting jurnal penyesuaian akan kita pindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian ya. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian ini mulai sudah mencerminkan keadaan yang sebenarnya ya. Setelah itu kita pindahkan ke kertas kerja ya. Jadi itu yang tadi saya sudah sampaikan, ada namanya jurnal penutup juga, nanti itu akan tercapture juga di kertas kerja. Kemudian dari sana nanti akan kita hasilkan namanya laporan keuangan ya. Jadi itu adalah proses-proses yang harus kita lalui ya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Kalau kita mau discuss lebih lanjut ini kita bisa lihat di flowchart SOP accounting ini ya, di mana siklus akuntansi perusahaan itu ada tahap pencatatan, kemudian juga ada tahap pengintisaran, kemudian ada tahap pelaporan gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di slide ini ada gambarnya ya kan, flowchart SOP accounting, dan teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya.
Untuk selanjutnya saya akan bicara tentang jenis-jenis laporan keuangan perusahaan. Ya, apa saja sih jenis-jenis laporan keuangan perusahaan? Ada 5 ya laporan keuangan perusahaan ya. Jadi pertama itu laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi itu menunjukkan performance perusahaan ya selama periode tertentu ya. Dan ini memang biasanya menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh manajemen ya, karena ini mencerminkan performance atau kinerja perusahaan, apakah perusahaan itu untung atau rugi ya, tercapture di laporan laba rugi ya. Kemudian dari laporan laba rugi itu kan akan dihasilkan laporan perubahan modal ya, di mana menggambarkan perubahan modal ya pemilik selama periode tertentu, di mana kalau laba itu akan menambah modal, tapi kalau rugi itu mengurangi modalnya gitu ya. Kemudian setelah ada laporan perubahan modal, maka akan dipindahkan ke neraca maka akan kita buat neraca ya. Jadi modal tersebut kan tercapture juga di neraca ya. Jadi neraca itu modal yang tercatat di neraca itu adalah setelah kita membuat laporan perubahan modal. Jadi modalnya itu yang tercapture di neraca itu sama dengan yang tercapture di laporan perubahan modal. Setelah itu kalau kita bicara ya di perusahaan itu juga ada namanya laporan arus kas ya. Ya itu bicara tentang kita arus kas masuk dan keluar ya. Jadi di sana kalau kita bicara ada metode langsung, metode tidak langsung ya. Jadi ada kita harus mengkategorikannya ke dalam 3 aktivitas ya. Jadi ada arus kas dari aktivitas operasional, kemudian juga ada arus kas dari aktivitas investasi, dan juga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangannya. Jadi ini berisi informasi tambahan, penjelasan rinci, apa-apa saja kebijakan-kebijakan, dan mungkin catatan-catatan penting laporan keuangan yang ada di perusahaan. Untuk selanjutnya saya akan bahas tentang strategi efektif ya dalam pengelolaan pajak. Jadi untuk pengelolaan pajak yang baik dan efisien ya, kita harus memiliki strategi yang efektif ya, dimana kita juga harus menguasai strategi efektif di dalam pengelolaan pajak ya, atau dengan kata lain kita sebut juga namanya tax planning ya, dimana tax planning ini akan membantu perusahaannya untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dalam konteksnya perpajakan yang ada di perusahaannya. Kita bicara tax planning ini adalah perencanaan pajak hingga pelaporan yang mana sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman membutuhkan bantuan, maka kami siap untuk membantu ya, agar tujuan keuangan perusahaan itu dapat tercapai dengan baik ya. Untuk selanjutnya ya, saya akan berikan beberapa tips tambahan kepada teman-teman dalam konteks pembukuan pajak ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan software accounting ya. Software accounting ini sangat penting ya, karena akan membantu teman-teman dan mempermudah teman-teman di dalam melakukan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak ya. Jadi kemudian teman-teman juga harus menyimpan bukti fisik dan digital ya. Teman-teman harus pastikan ya semua dokumen itu tersimpan rapi dan mudah diakses ya. Karena ketika teman-teman itu diaudit oleh kantor pajak, biasanya teman-teman kantor pajak itu akan meminta bukti fisik ya maupun digital ya. Jadi pastikan teman-teman itu menyimpan semua dokumen tersebut ya dengan rapi dan mudah diakses ya, sehingga ketika teman-teman diaudit oleh kantor pajak, maka teman-teman siap untuk menghadapi pemeriksaan pajak ya. Kemudian teman-teman juga harus memahami peraturan pajak ya. Jadi teman-teman harus selalu update dengan regulasi pajak terbaru yang berlaku ya. Jadi teman-teman juga bisa stay tune di YouTube channel saya ini, di mana nanti saya akan banyak membagikan update regulasi pajak terbaru yang berlaku di Indonesia ya. Kemudian juga teman-teman bisa melakukan konsultasi dengan ahli pajak ya. Jangan ragu, misalkan teman-teman membutuhkan konsultasi, saya siap membantu ya. Jadi kami siap membantu teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada masalah perpajakan, teman-teman bisa langsung menghubungi kami ya, solusi perpajakan ya. Jadi kalau teman-teman juga membutuhkan bagaimana ya kalau saya
mau menggunakan software accounting, tapi saya tidak tahu bagaimana cara settingnya. Kita bisa juga membantu teman-teman untuk setup ya sistem akuntansi ya. Kita bisa accounting system seperti QRE apapun itu, kita bisa bantu setup sehingga teman-teman bisa ready untuk pembukuan pajak ya. Jadi nanti itu proses yang akan kita lakukan ya. Kita akan bantu teman-teman untuk setup sistem dari awal sampai sistem tersebut siap untuk diimplementasikan di perusahaan teman-teman semuanya ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat pembukuan pajak yang baik ya. Jadi pembukuan pajak yang baik dan benar itu pasti memiliki manfaat ya. Pertama itu kita bicara tentang kepatuhan pajak ya. Sudah pasti kalau kita memiliki pembukuan pajak yang baik dan benar, maka itu akan menghindari sanksi dan denda ya. Kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada teman-teman kantor pajak ya. Kalau kita diaudit oleh kantor pajak, kita tidak perlu takut karena pembukuan pajak kita baik dan benar. Nah, semua amount yang ada di laporan keuangan itu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ketika teman-teman kantor pajak menanyakan pos-pos yang ada di mungkin kita bicara GL atau apapun itu, teman-teman bisa memberikan penjelasan disertai dengan bukti-bukti yang kuat gitu loh. Oke, kemudian kita bicara juga tentang pengambilan keputusan ya. Jadi manfaat pembukuan pajak itu juga pengambilan keputusannya. Jadi tadi sebelumnya itu saya sudah sampaikan juga ya. Jadi pembukuan pajak itu benar-benar sangat powerful ya, bermanfaat untuk perusahaan ya. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan, kita ada di posisi manajemen, kita mau mengambil keputusan, kita based on apa? Pasti kita harus based on laporan keuangan. Laporan keuangan yang mana gitu? Tentunya laporan keuangan yang akurat gitu. Ya, dalam hal ini kita bicara laporan keuangan pajak yang akurat gitu ya. Jadi untuk strategi bisnis kita akan mengambil keputusan untuk perluasan bisnis kah atau apapun strategi bisnis yang lain, itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki pembukuan pajak yang baik dan benar ya. Kemudian kita bicara juga tentang kesehatan finansial ya. Jadi kalau pembukuan pajak yang baik itu memastikan kesehatan finansial perusahaan kita ya. Jadi kalau kita memiliki pembukuan pajak yang baik, tentunya setiap amount yang ada di laporan keuangan itu bisa dipertanggungjawabkan dan itu tidak menimbulkan salah persepsi ya. Karena kalau kita memiliki pembukuan pajak yang tidak baik dan tidak benar, otomatis performance yang ada di laporan keuangan itu bukan merupakan performance yang sebenarnya, dan itu sangat tidak diinginkan oleh manajemen. Manajemen pasti membutuhkan namanya sebuah figur laporan keuangan yang benar-benar angkanya akurat ya. Jadi yang benar-benar mencerminkan performance atau kinerja perusahaan tersebut. Nah, dari performance tersebut maka bisa dilihat growth-nya perusahaan itu seberapa besar gitu loh. Itu sangat penting ya. Jadi manajemen itu benar-benar sangat terbantu dengan pembukuan pajak yang baik ya dan benar ya. Oke, kemudian tahapan selanjutnya itu adalah kalau kita bicara tentang siap audit ya. Jadi pembukuan pajak yang baik itu pasti tentunya menandakan bahwa perusahaan tersebut siap untuk diaudit. Dan itu juga pasti mempermudah proses pemeriksaan pajak. Jadi teman-teman kantor pajak kalau melihat pembukuan pajak kita baik dan benar, itu akan mempermudah proses pemeriksaan pajak ya. Jadi setiap dokumen yang diminta oleh teman-teman kantor pajak kita bisa provide dengan baik dan benar ya. Jadi itu sangat penting ya, sangat penting karena akan membantu mempermudah jalannya proses pemeriksaan pajak ya. Untuk selanjutnya ya, saya akan sampaikan layanan keuangan terpadu ya yang disediakan oleh Solusi Perpajakan ya. Jadi pertama itu adalah konsultasi dan implementasi sistem ya, di mana
solusi perpajakan ini ya akan membantu perusahaan ya di dalam menyiapkan SOP dan integrated accounting system yang dari awal hingga siap diimplementasikan ya, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Kemudian kedua, kita juga menyediakan jasa manajemen keuangan ya, di mana kita akan memberikan layanan manajemen keuangan ya, kemudian juga penyusunan budget ya, kemudian financial model ya, kemudian juga costing ya. Kemudian ketiga itu adalah penyusunan laporan keuangan ya, financial statements ya. Jadi kita memberikan jasa untuk penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar ya. Kemudian keempat itu adalah layanan perpajakan ya. Kita menyediakan jasa untuk pengurusan SPT masa ya. Jadi SPT tahunan, kemudian juga konsultasi perpajakan dan solusi perpajakan lainnya ya. Misalkan teman-teman sedang diaudit oleh kantor pajak, maka kami siap juga untuk membantu. Kami juga bisa membantu memberikan solusinya ya. Kemudian kelima adalah audit dan jasa keuangan lainnya ya. Jadi mana kita juga memberikan jasa ya, audit operasional, audit eksternal dan juga layanan keuangan lainnya ya untuk pengembangan perusahaan teman-teman semuanya. Baiklah, jika teman-teman membutuhkan jasa yang disediakan oleh solusi perpajakan, maka teman-teman dapat menghubungi kami ya di nomor telepon yang sudah tertera di slide ini. Baiklah teman-teman semuanya, kita sampai kepada bagian terakhir daripada video ini, yaitu bagian tentang kesimpulan dan langkah selanjutnya. Tadi saya sudah menjelaskan secara detail tentang bagaimana cara membuat pembukuan pajak yang baik dan benar ya. Dengan menonton video ini, saya berharap teman-teman semuanya bisa memahami bagaimana cara membuat pembukuan pajak yang baik dan benar. Pembukuan pajak yang baik dan benar itu adalah investasi yang sangat berharga ya dari teman-teman yang tentunya akan membuahkan hasil ya dalam jangka panjang ya. Jadi teman-teman harus tetap melakukan secara konsisten ya, karena itu akan membantu teman-teman di dalam menghadapi apapun termasuk pemeriksaan pajak gitu loh. Ya, jadi dengan mengikuti panduan saya ini, saya bisa memastikan bisnis teman-teman tetap patuh, kemudian efisien dan juga siap untuk menghadapi tantangan finansial dalam konteks perpajakan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini dan nantikan konten edukasi lainnya dari Solusi Perpajakan. Jangan lupa juga tetap kunjungi channel YouTube Solusi Perpajakan. Untuk teman-teman semuanya bisa membagikan ke teman-temannya video ini. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Siapapun yang menonton video ini, saya berharap video ini bisa menjadi jawaban dan solusi atas masalah perpajakan yang sedang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video saya ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.